Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi di channel YouTube Dinda Yanuar. Di video kali ini, Dinda akan membahas mengenai susunan pegas, di mana susunan pegas ini merupakan salah satu submateri yang terdapat pada bab elastisitas. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, silakan like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Nah, terima kasih yang sudah mensubscribe channel YouTube ini. Nah, di video kali ini, Dinda akan membahas mengenai susunan pegas, di mana susunan pegas ini itu masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu hukum Hooke. Jadi, susunan pegas ini kaitannya sangat erat dengan hukum Hooke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari lihat videonya ya. Sebelum kita masuk, kita harus melihat penerapan pegas dulu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan pegas ini dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak kita jumpai. Salah satunya saja yang paling dekat sama kita itu kasur atau spring bed. Nah, kasur atau spring bed ini itu merupakan penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membuka bagian dalam dari kasur ini, maka kita akan melihat pegas yang disusun baik secara seri maupun paralel. Nah, apa fungsi pegas ini dalam pada kasur? Itu supaya kita nyaman pada saat kita tidur. Untuk yang penerapan yang paling sering juga kita temui, itu adalah shock breaker ini. Itu sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi yang pergi sekolah menggunakan motor. Nah, shock breaker ini itu gunanya pada kendaraan adalah untuk meredam terjadinya guncangan. Jadi ketika kita melewati tanggul, maka kita tidak akan terlempar dari motor. Nah, itulah penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke pembahasan kita mengenai susunan pegas. Nah, untuk susunan pegas sendiri itu ada dua. Yang pertama, susunan pegas secara seri, dan yang kedua, susunan pegas paralel. Kita bahas dulu untuk yang pertama, itu susunan pegas seri. Di mana susunan pegas seri ini tuh dapat dilihat seperti ini gambarnya. Ini pegas 1, ini pegas 2. Nah, di mana pegas ini memiliki konstanta pegas yang kita simbolkan dengan K. Nah, pada susunan pegas seri ini, gaya yang dialami tiap pegas ini itu adalah sama. Jadi F1 atau gaya pada pegas 1 itu sama dengan gaya pada pegas 2. Nah, untuk susunan pegas seri ini yang kedua, itu pertambahan panjang pegasnya, penggantinya itu adalah total pertambahan panjang tiap-tiap pegasnya. Jadi untuk delta X-nya sendiri itu adalah pertambahan atau total pertambahan panjang tiap-tiap pegasnya. Jadi delta X1 atau delta atau perubahan panjang pegas pada pegas 1 itu ditambah dengan perubahan panjang pegas pada pegas 2. Nah, itu ciri yang ketiga. Pada susunan pegas seri ini kita bisa mencari tetapan pegas pengganti atau konstanta pengganti pegas ini. Nah, di mana kita bisa menggunakan persamaan tadi kan delta X-nya itu adalah delta X1 ditambah delta X2. Nah, berdasarkan hukum Hooke sudah kita pelajari sebelumnya, di mana hukum Hooke itu kan rumusnya F sama dengan K delta X. Nah, karena yang di sini adalah delta X, berarti persamaannya bisa kita ubah menjadi F per K. Nah, jadi Fs per Ks, nah untuk pegas 1, F1 per K1 ditambah F2 per K2. Nah, untuk ciri-ciri susunan pegas seri sendiri, tadi kan F-nya sama. Jadi ini bisa kita coret F-nya, berarti yang tinggal adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Dan seterusnya sampai jumlah konstanta pegas yang diketahui. Nah, inilah yang persamaan yang kita gunakan untuk mencari tetapan pegas pengganti atau konstanta pengganti pada susunan pegas seri. Nah,
kita masuk ke susunan pegas yang kedua, yaitu susunan pegas paralel. Nah, di mana ciri-ciri dari susunan pegas paralel itu? Yang pertama, ini ada gambarnya. Seperti ini bentuk dari susunan pegas paralel, ada dua pegas yang berdampingan. Nah, untuk ciri yang pertama, gaya tarik pada pegas ini itu adalah total gaya tarik pada tiap pegasnya. Jadi gaya penggantinya itu adalah total dari gaya tarik pada tiap-tiap pegas ini. Nah, jadi F-nya adalah F1 atau gaya pada pegas 1 ditambah F2 atau gaya pada pegas 2. Nah, untuk ciri yang kedua, itu pertambahan panjang pegas penggantinya adalah sama besar dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Untuk ciri yang ketiga, konstanta pengganti atau tetapan pegas pengganti pada susunan pegas paralel ini itu bisa kita cari menggunakan tadi kan gayanya Fp itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya kan, sampai berapa F yang diketahui. Nah, untuk hukum tadi kan F sama dengan K delta X, jadi F-nya kita ganti K delta X. Ini konstanta pengganti dan perubahan panjang penggantinya itu sama dengan K1 delta X1 ditambah K2 delta X2. Nah, pada susunan pegas paralel tadi kan diketahui ciri-cirinya bahwa perubahan panjangnya itu sama ya, perubahan panjangnya. Jadi delta X-nya ini bisa kita coret, maka yang tinggal adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya sampai berapa pegas yang diketahui. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan untuk mencari tetapan pegas pengganti atau konstanta pengganti pada susunan pegas paralel ini. Setelah kita pelajari materinya, seperti biasa kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal yang pertama. Diketahui 3 buah pegas disusun seri seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambar pegasnya. Pegas 1, pegas 2, pegas 3. Jika konstanta masing-masing pegas ini, konstanta masing-masingnya itu adalah 600 Newton per meter dan berat atau W-nya itu sama dengan 6 Newton, seperti W yang di sini, maka hitunglah pertambahan panjang masing-masing pegas. Nah, berarti yang akan kita cari adalah pertambahan panjangnya. Nah, untuk soal ini, seperti biasa kita buat dulu yang diketahui. Berarti yang diketahui tadi di soal, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu adalah 600 Newton per meter. Untuk W-nya sendiri itu 6 Newton. Nah, yang ditanya adalah delta X. Jadi, karena rangkaiannya adalah rangkaian seri, kita lihat dulu ya. Pertama yang harus kita lihat itu adalah rangkaiannya berbentuk apa? Seri. Nah, kalau misalnya rangkaiannya seri, berarti kita menggunakan persamaan yang 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, di sini K-nya kan udah diketahui tadi 600. Jadi kita masukkan ke persamaannya, maka jadinya 1 per 600 ditambah 1 per 600 ditambah 1 per 600. Kita samakan penyebutnya 600, maka dapatnya 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Jadi 3 per 600. Ini masih bentuk dalam 1 per Ks. Yang akan kita cari kan Ks. Berarti kita rubah atau kita kali silang, maka didapatkan Ks itu sama dengan 600 bagi 3, maka didapatkan Ks-nya itu adalah 200 Newton per meter. Ks ini merupakan konstanta pengganti rangkaian seri yang tadi. Setelah kita ketahui konstanta serinya, baru kita masukkan ke dalam persamaan hukum Hooke. Nah, di mana untuk mencari perubahan panjangnya itu menggunakan persamaan hukum Hooke, delta X sama dengan F per Ks. Di mana Ks ini tadi sudah kita ketahui. Nah, F-nya tadi juga kan diketahui W sama dengan 600 Newton. Untuk W itu sama dengan gaya berat. Berarti 6 Newton per 200 Newton per meter. Nah, kita bagi maka didapatkanlah hasilnya sebesar
0,03 meter. Jadi, pertambahan panjang yang terjadi pada rangkaian seri ini itu sebesar 0,03 meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Itu adalah dua buah pegas disusun secara paralel dan di bagian bawahnya digantungi beban. Itu seberat 5 kg. Nah, seperti gambar yang di bawah ini ya, berarti pegasnya berdampingan seperti ini. Nah, jika konstanta masing-masing pegas adalah 100 Newton per meter, tentukan perubahan panjang yang dialami pegas tersebut. Berarti yang akan kita cari delta X-nya juga. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita buat dulu yang diketahuinya. Pertama kita perhatikan gambarnya seperti apa. Pegas yang terbentuk seri atau paralel. Nah, berarti kita buat dulu diketahui, ditanya dan jawabnya. Kita diketahui di soal tadi W-nya 5 Newton. Konstanta pegasnya itu adalah 100 Newton per meter. Kan K1 sama dengan K2 tadi ya. Nah, yang ditanya adalah delta X-nya, berarti perubahan panjangnya. Langkah yang pertama, kita cari dulu konstanta pegas penggantinya. Nah, jadi Kp karena dia paralel, tadi kan persamaannya kan ditambahkan saja konstantanya. Berarti Kp sama dengan K1 ditambah K2. Nilai K-nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke persamaan. Jadi 100 Newton per meter ditambah 100 Newton per meter, maka didapatkan 200 Newton per meter. Nah, inilah konstanta penggantinya. Sekarang yang ditanya delta X, berarti delta X sama dengan F per Kp. Berarti kita gunakan konstanta penggantinya ya. Nah, F tadi kan diketahui gaya berat. Nah, rumus dari gaya berat dan gaya kan sama, jadi sama ya. F-nya jadinya 5 Newton. Kp-nya itu menjadi 200 Newton per meter. Sudah kita cari tadi. Dibagi maka didapatkan 0,025 meter. Nah, inilah perubahan panjangnya. Untuk selanjutnya, itu ada 6 buah pegas identik 200 Newton per meter disusun sehingga terbentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Pegas kemudian digantungi beban bermassa 2 kg. Tentukan konstanta total dan besar pertambahan panjangnya. Nah, jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Berarti kita lakukan yang pertama kali adalah diketahui, ditanyakan. Diketahui berarti K-nya itu 200 Newton per meter untuk masing-masing pegas. Dan massa yang tergantung di sini itu beratnya 2 kg. Nah, berarti yang ditanya apa? Konstanta total, berarti konstanta pengganti pegas ini, dan besar pertambahan panjangnya, berarti delta X-nya. Nah, kita perhatikan gambarnya dulu. Gambarnya kan terdiri dari susunan paralel dan juga susunan seri kan. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang paralelnya ini. Berarti Kp1 ini nanti, ini Kp2. Berarti Kp1 nanti K1 ditambah K2 ditambah K3. Kp2 berarti K4 ditambah K5. Nah, gitu. Kita buat berarti ya, seperti ini. Jadi K1 itu sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4, sama dengan K5, sama dengan K6, itu nilainya 200 Newton per meter. Masanya 2 kg, yang ditanya K total dan delta X-nya. Berarti Kp1-nya K1 tambah K2 tambah K3 dan diketahui, berarti 200 ditambah 200 ditambah 200 hasilnya 600 Newton per meter. Untuk Kp2 berarti K4 tambah K5 tadi, berarti 200 ditambah 200 dapatkan 400 Newton per meter. Dan didapatkan Kp1 Kp2 berarti dia berbentuk seri lagi kan. Nah, berarti kita cari K totalnya lagi, 1 per K total, dimana 1 per Kp1 ditambah 1 per Kp2 ditambah 1 per K6. Nah, Kp-nya tadi Kp1 udah diketahui, Kp2 diketahui, Kp6-nya tadi ada di soal nih 200, tinggal kita masukkan, samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya itu 1200, maka didapatkan di sini 2 tambah 3 tambah 6. Hasilnya 11 per 1200. Nah, ini masih dalam bentuk 1 per katot. Yang dicari kan katot, berarti kita pindah ruaskan atau kita ceng 1200 per 11. Nah, 1200 per 11 ini kita bagi maka didapatkan hasilnya 109 Newton per meter. Setelah kita dapatkan K totalnya. Sekarang delta X-nya lagi. Berarti delta X-nya itu sama dengan F per K total.
dimana F-nya tadi kan belum diketahui di soal F kan, tapi massa diketahui. Berarti massa kali gravitasi 20 Newton per 109 Newton per meter. Maka didapatkan delta X-nya sebesar 0,18 meter. Nah, jadi untuk susunan pegas ini itu penyelesaiannya sangat murah ya. Tinggal kita masukkan saja ke persamaannya. Dan perhatikan dulu pegasnya dalam bentuk apa susunannya. Kalau seri berarti kita menggunakan persamaannya pakai seper. Kalau misalnya paralel berarti kita tinggal tambahkan saja konstantanya. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.